Hello everyone, Pungki here. Di video ini aku akan ngasih tutorial cara mengedit suara mic BM800 untuk speech, untuk suara orang ngomong. Ini editan yang bisa diterapkan untuk kalau kamu bikin podcast, voice over, atau bikin video berisi ngomong kayak gini ya. Aku melakukan editan ini di software Reaper, tapi ini bisa diterapkan di banyak software audio yang lainnya juga. Aku akan menjelaskan cara ngeditnya, apa yang perlu diubah-ubah, dan alasannya kenapa itu perlu diubah-ubah sedemikian rupa. Semoga setelah nonton ini nanti kamu bisa lebih paham ilmunya. Jadi bukan cuma melihat settingannya aja dan menirunya. Karena suara orang kan beda-beda banget ya. Dan persepsi kita tentang sound yang bagus itu juga bisa berbeda-beda. Nah, kalau kamu bisa memahami ilmunya, nanti kamu bisa menyesuaikan penerapannya sesuai dengan yang kamu inginkan. Kita akan pakai contoh suaraku barusan. Yang kamu dengarkan barusan itu suara yang sudah ada efek-efeknya. Sekarang mari kita dengarkan perbandingannya yang belum pakai efek dan yang sudah pakai efek. Hello everyone, Pungki here. Di video ini aku akan ngasih tutorial cara mengedit suara mic BM800 untuk speech, untuk suara orang ngomong. Hello everyone, Pungki here. Di video ini aku akan ngasih tutorial cara mengedit suara mic BM800 untuk speech, untuk suara orang ngomong. Ini suaranya di channel 1, ini track audionya, ini mixernya, jadi channel 1 di sini, ini mixernya di sini. Kalau kita dengarkan suara mentahnya tadi, dia low mid-nya gede, agak kurang clarity dan kurang bright, kurang treble. Langkah pertama ngedit itu gitu, jadi kita dengarkan dulu, kita identifikasi dulu kekurangannya apa, dan kekurangan itu yang nanti kita perbaiki pakai efek-efek. Sekarang kita akan memberinya efek. Caranya adalah klik ini FX. Ini muncul pilihan efek-efeknya. Efek yang pertama kita pakai adalah equalizer atau EQ. Di sini kita akan pakai parametric EQ. Di Reaper ini nama parametric EQ-nya namanya Rea EQ. Bisa cari di sini atau ketik di sini Rea EQ. Terus diklik. Ini efeknya udah masuk di sini. Ini bisa kamu nyalakan dan kamu matikan pakai centangnya ini atau pakai tombol hijau ini juga bisa. Di Reaper ini cara kerja efeknya dia tidak mengubah file aslinya ya. Jadi suara ini masuk ke mixer, kena efek, dan yang kita dengarkan ini adalah output dari mixer ini. Filenya ini tetap suara yang asli kayak tadi. EQ ini berfungsi untuk mengubah tone, mengubah warna suara. Simpelnya ini bisa menambah atau mengurangi bass, mid, dan treble suara. Karena ini parametric EQ yang canggih, kita bisa lebih spesifik menentukan frekuensi mana tepatnya yang pengen kita ubah-ubah. Mana yang pengen kita tambah atau pengen kita kurangi. Di tampilannya ini dari kiri ke kanan, ini adalah frekuensi yang paling rendah di sini. Ini semakin ke sana semakin tinggi. Jadi semakin ke kiri ini semakin ngebass, semakin ke kanan ini semakin frekuensi tinggi, semakin high. Titik-titik ini adalah pilihan frekuensi yang bisa kita gerak-gerakkan. Ke atas ini ngeboost atau menambah volume di frekuensi itu. Misalnya ini 1000, berarti kita menambah volume di frekuensi 1000. Kalau ke bawah ini ngekat atau mengurangi. Geser kanan kiri ini memilih frekuensinya, dan bandwidth atau kadang di EQ lain pakai simbol huruf Q. Ini seberapa lebar area frekuensi yang akan kita edit, yang akan kita ubah-ubah. Terus juga ada kurva EQ-nya. Ini ada tipe kurvanya. Kalau low shaft itu seperti ini landai gini. High shaft itu landai tapi di frekuensi high. Kalau band itu kayak gini, kanan kirinya simetris. Kalau low pass atau high pass itu motong semua kayak gini. Dan seterusnya. Bisa kamu coba-coba sendiri. Dalam ngedit suara untuk speech gini, biasanya aku akan ngekat low bangetnya. Karena biasanya suara manusia tidak serendah itu. Untuk cowok kalau pengen terdengar ngebass itu bisa di boost biasanya di sekitar 70-80 Hz di bawah 100. Tapi kalau mau ngeboost di sini, cara merekamnya juga harus hati-hati. Jangan ada suara popping bah-bah-pahnya. Itu frekuensi rendah yang di sekitar situ. Kamu bisa menghindari itu dengan pakai pop filter, busa, atau ngomongnya jangan persis menghadap ke mic seperti ini dan deket banget kayak gini. Mungkin arah ngomongnya bisa agak nyamping, agak serong dikit supaya udaranya tidak langsung blowing ke mic-nya. Jadi suara yang aku pakai sekarang ini aku sedang pakai pop filter. Jadi dia bah-bahnya tidak terlalu parah. Kalau buat suara cewek nggak usah di boost di sini lah. Atau mungkin malah di-cut lagi lebih jauh sampai 120 Hz misalnya, itu juga malah nggak apa-apa. Terus biasanya di mic-mic lain aku sering mengurangi di sekitar 125. Karena di situ tuh frekuensi low yang buat aku biasanya agak mengganggu. Tapi di BM800 ini tidak terlalu mengganggu. Jadi di sini aku tidak akan mengurangi di 125. Terus mic ini low mid-nya gede. Jadi aku akan mengurangi frekuensi di sekitar 300 sampai 900, 300 sampai 1000 agak banyak.
Kita akan mencari frekuensi yang kira-kira mengganggu dengan teknik EQ sweep. EQ sweep ini jadi kita ambil satu titik, di boost sedikit, kita bikin cakupannya agak sempit, terus sambil audionya di play ini kita gerak-gerakkan. Sambil kita dengarkan, kita cari. Hello everyone, Pungki here. Di video ini aku akan ngasih tutorial cara mengedit suara mic BM800 untuk speech, untuk suara orang ngomong. Kalau misal ada frekuensi yang terasa mengganggu, atau mungkin kita udah tahu ada frekuensi yang mengganggu, tapi kita pengen tahu tepatnya di mana sih frekuensi yang mengganggu ini. Pakai cara ini kita bisa mencari lebih akurat dan bisa mendengarkan frekuensi itu lebih jelas. Ntar kalau udah ketemu frekuensi yang mengganggu ini, kita kurangi secukupnya, sebutuhnya seberapa. Untuk tahu frekuensi mana yang bisa digolongkan mengganggu, mana yang enggak, ini butuh latihan telinga dan eksperimen ya. Kamu bisa mencoba-coba dan menilai sendiri, semacam oh kalau frekuensi dikurangi di sini, ini suaranya jadi aneh, jadi kayak nggak natural, suaranya jadi tipis. Sementara kalau yang dikurangi di sini, oh ini bisa lebih bagus, ternyata ini emang frekuensi yang mengganggu. Oke, mari kita explore low-mid-nya. Hello everyone, Pungki here. Di video ini aku akan ngasih tutorial cara mengedit suara mic BM800 untuk speech, untuk suara orang ngomong. Ini editan yang bisa diterapkan untuk kalau kamu bikin podcast, voice over, atau bikin video berisi ngomong kayak gini ya. Aku melakukan editan ini di software Reaper, tapi ini bisa diterapkan di banyak software audio yang lainnya juga. Hello everyone, Pungki here. Di video ini aku akan ngasih tutorial cara mengedit suara mic BM800 untuk speech. Tutorial cara mengedit suara mic BM800 untuk speech, untuk suara orang ngomong. Ini editan yang bisa diterapkan. Di video ini aku akan ngasih tutorial cara mengedit. Hello everyone, Pungki here. Di video ini aku akan ngasih tutorial cara mengedit suara mic BM800. Hello everyone, Pungki here. Ya kira-kira seperti ini. Ini agak banyak nguranginya sampai 7 desibel sampai 5 desibel. Seberapa banyak menguranginya ini juga tergantung suaramu dan suara yang kamu inginkan ya. Suaraku ini kebetulan juga emang cenderung nggak terlalu ngebas banget. Jadi frekuensi rendah suaraku juga banyak yang ada di sekitar situ. Kecuali kalau aku ngomongnya kayak gini. Ini rendahnya bisa sampai tadi di bawah 100. Karena di situ mic-nya cenderung gede plus suaraku juga banyak frekuensi di situ. Jadi biar nggak kegedean situ aku menguranginya agak banyak ya. Kalau buat suara cewek mungkin nggak perlu ngurangi sebanyak itu. Ini bisa coba sendiri-sendiri. Lalu aku akan ngeboost mid dan high frekuensinya. Aku juga akan ngeboost agak banyak. Karena suaraku di dunia nyata ini emang cenderung kurang bright. Plus aku juga cenderung suka suara yang bright. Ngeboost high-nya biasanya aku melakukannya seperti ini. Aku pakai 2 titik kayak gini. Terus high bangetnya aku cut. Mungkin sekitar 12.000, 15.000 ke atas. Karena pendengaran manusia walaupun teorinya bisa mendengarkan sampai 20.000 Hz, tapi seiring perjalanan hidup itu akan berkurang. Rata-rata orang usia anak muda ke atas, like 20 ke atas, itu mungkin cuma bisa dengar sampai 15.000, 16.000 Hz. Itu udah tergolong yang bagus. Dan kadang juga karena mungkin ada noise ya. Misal ada kipas laptop, ada suara mendesis sedikit gitu. Itu motong di frekuensi high banget gitu, bisa sedikit membantu. Everyone, Pungki here. Di video ini aku akan ngasih tutorial cara mengedit suara mic BM800 untuk speech, untuk suara orang ngomong. Ini editan yang bisa diterapkan untuk kalau kamu bikin podcast, voice over, atau bikin video berisi ngomong kayak gini ya. Aku melakukan editan ini di software Reaper, tapi ini bisa diterapkan di banyak software audio yang lainnya juga. Everyone, Pungki here. Di video ini aku akan ngasih tutorial cara mengedit suara mic BM800 untuk speech, untuk suara orang ngomong. Ini editan yang bisa diterapkan untuk kalau kamu bikin podcast, voice over. Kan seperti ini. Kalau aku pengen suara yang natural mungkin akan aku kurangi sedikit ngebusnya. Tapi karena aku cenderung suka yang bright, ini aku tambah sedikit. Ini sesuai selera. Untuk tone secara overall, secara keseluruhan aku udah suka kayak gini. Tapi biasanya aku akan mencari lebih detail frekuensi yang kira-kira mengganggu, bikin terdengar kasar, atau dia terlalu menonjol dan distracting itu aku cari lagi dan itu akan aku perbaiki lagi. Yang aku udah hafal itu 8.000 sih. Aku selalu memotong di frekuensi ini frekuensi yang pedes di telinga. Mic ini high-nya nggak terlalu rich ya, jadi harmoniknya tuh nggak terlalu kaya high-nya. Jadi nggak banyak frekuensi yang mengganggu karena ya memang tidak banyak konten frekuensi yang ada di situ. Sebagai suara keseluruhan ini ya lumayan lah, high-nya bisa terasa cukup ada walaupun tidak terlalu rich dan tidak terlalu terasa detail. Oke, ini udah EQ-nya.
Hello everyone, Pungki here. Di video ini aku akan ngasih tutorial cara mengedit suara mic BM800. Hello everyone, Pungki here. Di video ini aku akan ngasih tutorial cara mengedit suara mic BM800. Settingan efek di Reaper ini bisa di save. Jadi besok-besok lagi kalau kamu rekaman lagi, kamu bisa langsung mengaplikasikan efek ini. Ini caranya nge-save ini. Pencet tombol plus, diklik save as sebagai preset gitu. Itu kalau mau pakai lagi tinggal mencari di drop down menu ini. EQ beres, lalu aku akan ngasih kompresor. Kita buka efek lagi, kita akan pakai namanya Reacomp. Kompresor ini fungsinya adalah untuk lebih menyamakan volume, untuk meratakan volume. Supaya kalau misalnya kamu ngomongnya ada yang pelan-pelan kayak gini, tapi terus tiba-tiba ada yang keras, perbedaan volumenya tidak terlalu berbeda jauh dan tidak terlalu mengagetkan dan merusak telinga. Kalau barusan tuh gimana? Kalau barusan cukup merusak telinga enggak? Barusan itu waktu aku ngomong keras, ya dia terasa aku ngomong keras, tapi volumenya tidak jauh berbeda dengan waktu aku ngomong pelan kayak gini. Ya kan? Ya, aku ngomong pelan kayak gini pun ini tetap kedengaran. Ini adalah dengan kekuatan kompresor. Gitu! Oke, kita buat kompresor. Ini penjelasannya agak ribet. Akan aku jelaskan versi ribetnya sebentar, tapi nanti penerapannya itu tidak akan seribet penjelasannya. Penerapannya akan lebih mengandalkan telinga. Tapi ini aku kasih penjelasannya dulu aja, supaya tahu aja. Dan nanti kalau misalnya mau mengubah-ubah settingannya itu, biar tidak cuman asal-ngasal mengubah-ubah, jadi tetap tahu, oh kalau kurang gini itu yang diubah ininya, kalau kurang gini yang diubah ininya. Jadi paling nggak masih punya pengetahuan itu. Pertama, threshold. Ini adalah batas di mana kompresor mulai bekerja. Misal kamu ngeset segini, ini suara yang melebihi batas ini akan terkena efek kompresor. Volumenya akan terpotong. Tapi sekarang ini belum terpotong karena rasionya masih 1:1. Rasio ini perbandingan suara yang masuk area terkompres dengan suara setelah terkompres. Semakin gede rasionya, yang terkompres semakin banyak. Jadi misal yang masuk area terkompres ini 8 desibel, terus rasionya di set 2:1, nanti outputnya yang melebihi threshold ini tinggal 4 desibel. Jadi total dia terpotong 4 desibel. Misal lagi, kalau misal rasionya 4:1, yang masuk area ini 8 desibel, keluarnya tinggal 1:4. Jadi tinggal 1/4-nya. Jadi tinggal 2 desibel. Begitu, terus ada attack. Ini adalah kapan kompresor mulai bekerja. Kalau misalnya di set 10 milisecond, berarti kompresornya mulai bekerja 10 milisecond setelah dia mendeteksi ada suara yang melebihi threshold. Terus ada release. Release ini seberapa lama kompresornya bertahan aktif dalam sekali kerja itu tadi. Release ini biasanya pengaruhnya dengan panjang bunyi yang dideteksi. Nanti kalau di suara percakapan gini ya, pengaruhnya dengan panjang suku kata atau kata-kata yang kita ucapkan. Terus di sini ada gain compensation. Ini output mix. Kalau dikompres itu kan volume yang keras berkurang ya. Ini fungsinya untuk meningkatkan volume lagi untuk menggantikan volume yang hilang itu tadi. Yang naik volume semuanya ya secara rata. Terus ini adalah indikator penunjuk seberapa banyak yang terkompres. Kamu bisa menentukan seberapa banyak perlu volume compensation ini dengan melihat yang terkompres. Kalau yang terkompres sekitar 7 desibel, kamu mungkin akan bisa menyamai volume yang sebelumnya dengan menambahkan di sini 7 desibel juga. Itu penjelasannya. Angka-angkanya nggak usah terlalu dipikir. Langsung aku kasih tahu settingan yang recommended aja. Kalau kamu volume ngomongnya, sepanjang ngomong itu cenderung rata-rata aja. Yang masuk thresholdnya ini cenderung sedikit aja. Kalau cukup fluktuatif, ada bagian yang ngomongnya pelan-pelan, ada bagian yang ngomongnya keras. Misalnya yang pelan sekitar segini, yang keras sekitar segini. Mungkin thresholdnya bisa kamu set di tengah-tengah atau like sepertiga agak mepet ke yang pelan. Rasionya, semakin gede rasio ini suaranya akan semakin terasa rata. Kalau untuk rekam voice over untuk sekalian ngedit untuk jadi produk final yang udah jadi, kayak misal aku ngomong ke video ini, rasionya ini biasanya aku agak sadis. Biasanya aku X 9:10 gitu. Tapi kalau mungkin kamu merekam terus untuk dikirim ke editor lain misalnya, jadi idealnya kamu akan ngasih suara yang cukup mentah tapi juga cukup bagus. Ini mungkin rasionya sedikit aja atau malah nggak usah dikompres sama sekali. Terus attack dan release. Kalau kamu ngomongnya cenderung soft, tidak terlalu menghentak-hentak, ini attack-nya tuh cukup fleksibel. Mepet di bawah 10 bisa, mungkin maksimal sampai 30-an ya. Kalau lebih dari itu, kompresornya akan kurang terasa. Ini juga perlu dicoba-coba sendiri. Kalau ngomongnya agak menghentak-hentak, ini agak susah. Tapi kalau berdasarkan aku coba-coba, yang cukup aman itu attack-nya 0, terus dikasih pre-comp beberapa milisecond.
Jadi precomp ini dia kompresornya akan bekerja sebelum thresholdnya mendeteksi ada suara. Jadi kalau omonganmu mungkin terlalu menghentak-hentak seperti ini gitu, itu harapannya dia bisa memotong attack bagian menghentak-hentak yang di awalnya itu dipotong sedikit supaya tidak terdengar terlalu galak. Rilis ini untuk vokal manusia biasanya 100-150 ini cukup aman sih. Kompresor ini kamu akan perlu ngeset ini sambil mendengarkan. Kalau suaranya udah terasa lebih rata, bagian yang terlalu keras sudah nggak terlalu terasa mengagetkan telinga, itu berarti kemungkinan kompresornya sudah bekerja dengan baik dan settingannya sudah pas. Kalau rata tapi terdengar aneh, kayak ada pumping, ada volume-volume yang berubah secara tidak natural, dan itu terasa mengganggu, berarti mungkin settingannya belum tepat, atau kamu kompresnya terlalu banyak. Hello everyone, Punky here. Di video ini aku akan ngasih tutorial cara. Hello everyone, Punky here. Punky here. Di video ini aku akan ngasih. Hello everyone, Punky here. Hello everyone, Punky here. Di video ini aku. Hello everyone, Punky here. Di video ini aku akan ngasih tutorial cara mengedit suara mic BM800 untuk speech, untuk suara orang ngomong. Ini 800 untuk speech. Ini editan yang bisa diterapkan untuk ini 800 untuk speech. Ini editan yang bisa diterapkan begitu. Terus efek ini kalau kamu lihat di sini, ini EQ terus kompresor gini kan ya. Ini berurutan ya. Jadi suaranya tuh masuk ke sini, masuk ke EQ, terus keluar dari EQ masuk ke kompresor. Jadi ini berurutan ya. EQ dan kompresor ini sebenarnya secara teknis efek yang cukup fleksibel. Urutannya tuh bisa dibalik-balik. Kalau misal kompresornya di atas EQ gini, ini secara teknis bisa, tapi settingannya berbeda ya. Jadi kamu harus ngeset kompresor tanpa menyalakan EQ-nya dulu yang tepat kayak seperti apa. Baru setelah settingannya udah yakin, baru kamu bisa menata EQ-nya. Ini aku bisa membahas ini lebih jauh, tapi tidak akan kulakukan karena itu akan panjang. Hello everyone, Punky here. Di video ini aku akan ngasih tutorial cara mengedit suara mic BM800 untuk speech, untuk suara orang ngomong. Suara kayak gini ini sebenarnya udah lumayan, tapi kayaknya aku lebih suka kalau ini lebih bright lagi. Mari kita tambahkan EQ lagi setelah kompresor. Pakai EQ yang berbeda juga bisa. Everyone, Punky here. Di video ini aku akan ngasih tutorial cara mengedit suara mic BM800. Hello everyone, Punky here. Di video ini aku akan ngasih tutorial cara mengedit suara mic. Hello everyone, Punky here. Di video ini aku akan ngasih tutorial. Kalau misalnya rasanya kurang keras, ya kamu bisa menambah volume ini, atau kamu juga bisa menambah misalnya volume ini juga bisa. Oke, begitu cara mengeditnya. Semoga video ini bermanfaat. Komen-komen, like, subscribe to my channel kalau kamu belum subscribe. Thank you for watching and see you in the next video.